Selamat tahun baru yang akan datang, teman-teman. Ini saya lihat semuanya gambarnya beberapa, ada yang foto di belakangnya pohon Natal, ada yang apa. Mantap. Oke, hari ini seperti biasa buat nemenin teman-teman semua yang nggak kemana-mana, yang nggak liburan. Nah, hari ini kita akan ada bahas tentang hipertensi. Kita akan bahas tentang tekanan darah. Jadi, tapi yang menariknya ini, biasanya kan kalau kita hipertensi yang kita tahu itu disambunginnya ke produk Subarasi, karena di Subarasi itu kan ada paten antihipertensif agent ya. Jadi kalau yang kali ini, Merry Christmas juga Bu Rahmawati. Jadi kalau yang kali ini kita akan bahas tentang Utsukushi-nya. Maksudnya bahas tentang Utsukushi itu kayak gimana sih? Nah, nanti bakal dijelasin sama di-sharing juga sama Dokter Buana. Hari ini nemenin kita Dokter Buana. Utsukushi, jadi nanti akan dibahas mungkin beberapa ada yang dari probiotik hubungannya sama darah tinggi itu gimana. Jadi biar teman-teman juga paham gitu loh. Jadi nggak hanya Subarasi aja yang bagus. Jadi kalau orang nanya, oh iya darah tinggi apa? Subarasi. Nah kalau yang Utsukushi anggapannya cuma buat cantik atau cuma buat tumor atau apa segala macam gitu. Memang mungkin lebih dalamnya itu pasti lebih dalam Subarasi. Cuman Utsukushi ini nantilah dijelasin sama Dokter Buana ada seberapa powerfulnya Utsukushi juga untuk hipertensi ya. Oke. Ya, Merry Christmas and Happy New Year semuanya. Ya. Oke, ini udah ada Dokter Buana di sini udah gabung sama kita. Halo Dok, Ya, selamat sore. halo, selamat sore, Pak Angga. Ya, Gimana kabar? baik Dok. Dokter gimana nggak liburan Dok? Tetap liburan, liburan di rumah. Ya, Iya liburan, cuman nggak kemana-mana aja ya Dok ya. nggak kemana-mana, benar. Iya, biasanya kalau udah lagi kayak begini hilang semua. Kayak saya tahun lalu juga saya hilang Dok, tahun apa tanggal-tanggal segini tuh. Ini sekarang aja nih, ini udah di rumah nggak kemana-mana. Iya, iya, iya. Mau Disyukurin aja, kemana-mana disyukurin harus aja. dicolok lah mulutnya lah. Mau kemana harus Ya, tes ya, ya. dulu lah apa. Syukurin, disyukurin. Hilang harus dia. Kok suaranya ini ya, apa namanya? Agak agak lambat ya? So, lambat Enggak ya? kenapa Dok? Enggak sih, harusnya Enggak ya? normal Oke. aja. Oke. Enggak normal. Oke, Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Buana. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Merry Christmas buat Bapak Ibu yang merayakan Natal, ya. Semoga kita diberikan kedamaian semuanya, ya. Buat Bapak Ibu yang lain, selamat tahun baru, ya. Semoga di tahun yang akan datang kita bisa lebih semangat lagi untuk menatap masa depan, ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Angga tadi, ya, hari ini kita akan membahas tentang satu penyakit yang namanya hipertensi, ya. Tapi yang apa namanya, yang khusus ini adalah membicarakan tentang produk kita, utamanya adalah tentang Utsukushi. Jadi mungkin Bapak Ibu pada waktu membaca judulnya itu kok ada apa hubungannya dengan Utsukushi gitu. Ya, kalau hipertensi kan lebih pada Subarasi gitu kan, karena di sana sudah terdapat patennya gitu ya. Nah, inilah kehebatannya dari produk AFC. Jadi banyak kandungan dari ternyata memang uji klinisnya itu juga ada tentang terapi untuk hipertensi ya. Oke, kita akan mulai slide pertama,
Pak Angga. Eh, ya ini agak apa namanya? Oke, slide-nya agak terpotong. Ya, hipertensi ini sering disebut sebagai the silent killer ya. Silent killer itu ya pembunuh yang tersembunyi itu. Ya. Oleh karena apa? Karena seringkali pasien tanpa keluhan ya, kemudian tiba-tiba dirinya sudah mendapatkan dan sudah mulai ada penyakit-penyakit penyulitnya ataukah terjadi komplikasi. Nah, tidak jarang kita mendengar di keluarga kita mendapati ada keluarga ataukah masyarakat di tetangga kita tiba-tiba menderita stroke misalnya atau kena serangan jantung. Padahal sehari-harinya disampaikan kehidupannya normal-normal saja, tidak ada keluhan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita sebut dikatakan bahwa hipertensi itu sebagai the silent killer. Nah, saking beratnya ya penyakit dan banyaknya masyarakat di Indonesia maupun di dunia yang menderita sakit hipertensi ini, maka untuk mengenang ya mengingatkan kepada masyarakat itu dibuatkan sebagai ada hari untuk hipertensi dunia ya, yaitu 17 Mei ya. 17 Mei. Nah, dan ini dimulai sejak tahun 2005. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang ikut join di Zoom yang menderita hipertensi ya tolong diingat bahwa dunia juga sudah membuatkan hari hipertensi ya. 17 Mei, setiap 17 Mei. Ya. Slide, Pak. Nah, dari data ini data di Indonesia, ya, bahwa 25,8% yang ada di Indonesia itu mengalami hipertensi, ya. Hanya sepertiganya saja, ya, yang terdiagnosis. Bayangkan Bapak Ibu, ya, dari 25,8% penduduk di Indonesia itu yang mengalami hipertensi, hanya sepertiganya saja yang terdiagnosis. Nah, yang 2/3-nya itu tidak terdiagnosis, ya, dengan berbagai macam alasan kenapa sampai tidak terdiagnosis, ya. Nah, dan sebagian dari mereka itu menyatakan bahwa dirinya tidak menyadari, ya, tidak menyadari dirinya mengidap hipertensi, ya. Dan yang paling aneh lagi atau yang paling mengejutkan lagi bahwa dari sekian orang yang menderita hipertensi tersebut tidak banyak yang menjalani pengobatan secara rutin atau tidak ada satu obat yang dia konsumsi. Nah, ini yang sangat beresiko sekali buat masyarakat ya yang menderita hipertensi tetapi tidak aware dengan dirinya atau tidak memeriksakan diri ke pusat kesehatan masyarakat atau ke dokter dan menjalani satu kehidupan tanpa obat. Ini yang sangat kita sayangkan ya. Makanya di data ini sangat jelas bahwa ya ketidaktahuan mereka tentang dirinya mengidap satu hipertensi atau sudah terdiagnosis sebagai hipertensi tetapi tidak mau untuk melakukan terapi ataukah pergi ke dokter ataukah fasilitas kesehatan dan menjalani pengobatan secara rutin ya. Oke. Next, Pak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan permasalahan-permasalahan ya yang ada di permasalahan tentang penyakit hipertensi ini. Yang pertama adalah jumlah penderita ya di dunia dan di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Ya, sangat tinggi sekali. Di dunia itu tahun 2015 WHO menyampaikan ada 1,13 miliar orang yang menyandang hipertensi. Artinya apa? 1 dari 3 orang di dunia ini terdiagnosis hipertensi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Dan diperkirakan tahun 2025 ada 1,5 miliar orang yang menderita hipertensi.
Ini permasalahan, ya. Nah, permasalahan yang kedua adalah hipertensi ini merupakan pintu masuk untuk penyakit-penyakit lain yang menyertai. Ini. Jadi hipertensi itu dikatakan bahwa menjadi pintu masuk penyakit-penyakit lain yang menyertai, ya. Contohnya adalah penyakit jantung, ya, kemudian gagal ginjal, diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu masalah besar, ya, masalah besar. Nah, dari sisi pembiayaan untuk terapi hipertensi itu juga sangat besar, Bapak Ibu, ya. Barangkali Bapak Ibu yang ada di sini ada yang ikut menjadi peserta JKN, jadi saya ambil data dari BPJS, dikatakan bahwa tahun 2018 ini sudah 3 triliun rupiah yang dihabiskan oleh BPJS untuk menangani pasien hipertensi. Itu nilainya besar, ya. Tentu ini tidak bisa kita diamkan demikian lama penyakit-penyakit hipertensi ini. Jadi sekali lagi jumlahnya yang demikian besar, tentu ini nanti akan mengakibatkan satu resiko terhadap penyakit-penyakit lain yang akan muncul, ya, di samping memang pembiayaan yang sangat tinggi. Ya. Lanjut, Pak. Nah, ini angka kejadiannya, ya, angka kejadiannya 53,3 juta ya kematian yang ada di dunia itu akibat dari penyakit kardiovaskuler itu sebesar 33,1%, ya. Kanker sekian persen. Jadi penyakit kardiovaskuler ini adalah penyakit yang menempati posisi yang paling tinggi ya di antara penyebab-penyebab kematian di dunia. Ya, kardiovaskuler itu bukan hanya sekedar hipertensi, tetapi ada penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah maksudnya. Ya, sedangkan di Indonesia juga menempati posisi yang tertinggi, ya 36,9%. Itu penyakit kardiovaskuler. Dan dari kardiovaskuler tersebut yang diakibatkan oleh hipertensi itulah 23,7%. Ini angka yang sangat besar Bapak Ibu, ya. Jadi di Indonesia ya sekarang kita ini bahwa penyakit kardiovaskuler atau lebih khususnya ini hipertensi adalah satu penyakit yang menjadi penyebab tertinggi kematian di Indonesia, ya. Jadi inilah saatnya kita harus ketahui informasi ini mendapatkan informasi ini kita bisa akan melakukan satu upaya apa yang harus kita lakukan terhadap saudara kita atau diri kita sendiri, saudara kita, ya keluarga kita atau orang lain yang kita ketahui menderita hipertensi, maka kita wajibkan mereka untuk ayo lebih aware diri mulai dari sekarang. Itu maksudnya, ya. Lanjut, Pak. Ya. Dari riset kesehatan dasar ya, Riskesdas ya, riset kesehatan dasar tahun 2018, 63 juta lebih penduduk Indonesia itu adalah menyandang hipertensi. Nah, ini. Jadi hipertensi itu akan bertambah sesuai dengan umur ya, jadi sesuai dengan umur. Jadi umur 55 sampai 64 tahun itu penderita hipertensi yang paling tinggi, jadi 55,2% ya. Nah, dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1% itu diketahui bahwa sebesar 8,8% itu terdiagnosis sebagai hipertensi. Nah, ya. Dan anehnya lagi adalah 32,3% itu tidak rutin minum obat. Nah, ini ya tidak rutinnya minum obat itu banyak penyebabnya ya salah satunya adalah bahwa menyatakan bahwa dirinya menyatakan bahwa dirinya oh saya sudah tekanan darah saya sudah mulai normal, jadi saya lepas obat. Nanti kapan mulai sakit lagi, kepala sakit lagi, baru saya minum. Itu dikatakan bahwa tidak rutin minum obat. Jadi sesuka gue gitu minum obatnya. Jadi sebenarnya itu adalah satu langkah yang tidak benar ya. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit hipertensi dan tidak mendapatkan pengobatan secara rutin. Ya, ini data dari riset kesehatan dasar tahun 2018. Ya. Lanjut, Pak. Nah, dari tadi kita membicarakan tentang demografi, ya, tentang angka morbiditas dan angka mortalitas dari hipertensi. Tapi sebenarnya hipertensi itu apa? Ya, hipertensi ini adalah nama lain dari
tekanan darah tinggi, ya. Nah, tekanan darah itu adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, ya. Ini perlu Bapak ketahui, yang diukur itu adalah arteri tubuhnya, bukan venanya, ya. Nah, arteri tubuh. Jadi arteri itu adalah pembuluh darah utama di dalam tubuh. Nah, tekanan darah ini tergantung pada resistensi pembuluh darah, ya, dan seberapa keras jantung itu bekerja. Semakin banyak darah yang dipompakan jantung dan pembuluh darahnya juga semakin sempit, arterinya semakin sempit, maka tekanan darahnya akan naik. Ya, jadi itu ada hubungannya ya Bapak Ibu. Jadi tergantung kekuatan dari jantung untuk memompakan darah, kemudian seberapa kuat resistensi dari arteri, ya, atau pembuluh darah utama untuk menahan dari sirkulasi darah yang dipompakan oleh oleh jantung. Jadi kalau resistensinya tinggi, itu maka akan ada potensi untuk terjadinya hipertensi. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hipertensi? Nah, ini yang harus kita sepakati ya, bahwa hasil tekanan darah itu harus dalam bentuk angka. Ya, jadi kita mengukur tekanan darah tidak hanya memakai raba-rabaan gitu, ya, tetapi harus memakai alat di mana alat tersebut dapat menunjukkan angka seberapa tingginya ya tekanan sistol maupun diastol. Tekanan sistol dan diastol itulah yang nampak di dalam angka pada alat yang kita pakai ya. Jadi angka pertama sistol itu mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi ataukah bergerak. Ya, jadi jantung ventrikel pada saat dia memompakan darah itulah yang di dicek oleh alat berupa tekanan sistol ya. Kemudian tekanan yang di bawah diastol itu mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat sejenak gitu ya. Jadi antara dia kontraksi pada saat dia tidak berkontraksi itu yang diukur di dalam tekanan darahnya. Jadi makanya ada namanya tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol ya. Nah, jadi seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi bila mana diukur pada 2 hari yang berbeda. Ini yang standarnya sebenarnya ya, diukur pada 2 hari yang berbeda. Pembacaan tekanan darah sistol pada kedua hari tersebut itu lebih besar dari 140 mg Hg dan atau pembacaan tekanan diastolnya pada hari kedua adalah lebih besar dari 90 mm Hg. Ya, ini nanti kita akan jelaskan pembagian-pembagian bagaimana nilai-nilai yang didapatkan bila mana kita mengukur tekanan darah. Ya. Lanjut, Pak. Bapak Ibu, ini faktor risiko terjadinya hipertensi, ya. Jadi seperti tadi dalam data Riskesdas bahwa angka hipertensi atau usia itu sangat dipengaruhi atau sangat mempengaruhi kejadian hipertensi, ya. Nah, jadi risiko peningkatan hipertensi itu terjadi pada orang yang berusia di atas dari 65 tahun, ya, banyak mengkonsumsi garam, ya. Pengertian garam di sini bukan garamnya ya, tetapi ada bahan makanan yang di dalamnya itu banyak kandungan garam, itu maksudnya, ya. Kemudian kelebihan berat badan, obesitas, ya, memiliki riwayat keluarga yang juga ada hipertensi, ya, kurang makan buah dan sayur, jarang juga berolahraga, ya. Minum kopi ini maksudnya kopi yang berlebihan ya, bukan saya juga sering minum kopi ya, maksudnya yang meminum kopi dalam jumlah yang berlebih ya. Kemudian terlalu banyak juga mengkonsumsi minuman keras. Nah, satu hal yang tidak kita bisa lupakan faktor risikonya adalah stres oksidatif ya namanya. Jadi sengaja saya taruh paling bawah ya karena ini nanti akan berhubungan dengan terapi dalam usus itu tentang stres oksidatif. Nanti
saya akan jelaskan bagaimana hubungannya antara stres oksidatif dengan hipertensi dan cara terapinya gitu ya. Lanjut, Pak. Nah, ada penyebab hipertensi ya. Ada dua jenis tekanan darah tinggi ya. Ada tekanan darah hipertensi primer dan hipertensi sekunder ya. Hipertensi primer itu ini yang paling banyak ya, yang paling banyak diderita oleh masyarakat ya, karena eh, penyebab tekanan darah ini seringkali tidak diketahui. Jadi eh, tiba-tiba dia mengidap satu penyakit hipertensi. Jadi tidak diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Jadi sangat berbeda dengan hipertensi sekunder. Kalau hipertensi sekunder itu memang pada tubuh pasien itu sudah mengidap suatu penyakit yang nantinya penyakit tersebut akan menyebabkan hipertensi secara langsung. Jadi itu maksudnya ya. Nah, misalnya ada obstruktif sleep apnea ya. Jadi pada gangguan tidur ya, kemudian masalah ginjal, tumor pada kelenjar adrenal ya, masalah tiroid dan lain sebagainya, termasuk ada penggunaan obat-obatan juga ya, dan obat-obatan yang terlarang. Ini sudah menjadi satu temuan bahwa bila mana ada satu kondisi yang seperti ini yang dialami oleh seseorang, itu dipastikan akan mengidap satu penyakit. Jadi sangat berbeda dengan hipertensi primer ya. Kalau hipertensi primer itu penyebabnya memang tidak diketahui, dan inilah yang sebagian besar diderita oleh masyarakat. Next, Pak. Nah, gejala hipertensi ini seperti apa ya? Jadi gejalanya juga tidak terlalu khas, jadi tidak hanya dimiliki oleh hipertensi, ya, tidak dimiliki oleh hipertensi. Seperti contoh sakit kepala. Jadi orang stres pun juga punya gejala sakit kepala, pening, pusing dan sebagainya, ya, lemas, ya, kemudian masalah dalam penglihatan, kabur tiba-tiba penglihatannya, nyeri dada, sesak napas, aritmia, ya, jadi detak jantung yang tidak beraturan, ya, kemudian dalam periksa laboratorium, ada darah di dalam urin. Jadi tidak khas ya untuk gejala hipertensinya. Jadi bukan berarti saya sakit kepala maka saya kena hipertensi. Ya, jadi saya kabur dalam penglihatan, saya kena hipertensi. Jadi bukan seperti itu. Ya, ini hanya gejala-gejala umum yang disampaikan kepada penderita-penderita hipertensi. Ya. Lanjut, Pak. Nah, bagaimana sekarang kita caranya mendiagnosa hipertensi? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saat kita didiagnosa hipertensi itu harus memakai pengukuran, ya, mengukur tekanan darah, ya, sphygmomanometer namanya. Ya, jadi kalau seandainya pada saat kita datang dan kita diukur tekanan darah kita, mereka mengatakan bahwa Pak tekanan darahnya sistoliknya 120/80 gitu, ya, atau 110/70 ya, atau 120/60 misalnya. Ya itu semuanya normal. Jadi dalam tekanan darah sistol di bawah dari 120 dan diastol di bawah juga 80, itu kita sebut tekanan darahnya normal ya. Nah, kapan disebut sebagai prehipertensi ya? Bila mana sistolnya itu antara 120 sampai 139 dan atau diastolnya itu 80 sampai 89. Nah, ini sudah prehipertensi namanya ya. Jadi sudah suatu tanda-tanda akan mengarah ke hipertensi. Kemudian di atasnya lagi disebut sebagai hipertensi tingkat 1. Hipertensi tingkat 1 ini bila mana pengukuran sistolnya didapatkan 140 sampai 159 atau diastolnya 99 sampai 90 sampai 99 mm Hg. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengkategorikan diri sekarang. Oh, tadi pagi saya cek tekanan darah saya segini ya. Oh, berarti saya sudah mengidap penyakit tekanan darah tingkat 1 misalnya. Oh, karena tekanan darahnya antara 104 sistolnya antara 140 sampai 159 ya. Atau diastolnya, oh tadi pagi diastol saya adalah 95 ya, berarti sudah mengidap hipertensi tingkat 1. Nah, sedangkan hipertensi tingkat 2 ini di atas dari sistolnya, di atas dari 160 atau diastolnya lebih
atau sama dengan 100 mm Hg. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu kategori apa namanya tekanan darah orang pada dewasa. Jadi ini pembagiannya, salah satu pembagiannya ya. Oke, lanjut Pak. Nah, bila mana kita sudah mengetahui atau dokter sudah mengetahui pasiennya menderita penyakit hipertensi, ada satu strategi yang harus diterapkan untuk terapi hipertensi ini ya. Kita tahu bahwa obat hipertensi itu banyak jenisnya ya. Jadi untuk memilih obat di terapi awal itu apakah mempergunakan satu jenis obat ataukah melakukan satu kombinasi beberapa obat antihipertensi, ya. Nah, penilaian awal ini harus meliputi identifikasi faktor risiko, ya, seperti tadi, faktor-faktor risiko seperti tadi, ya. Kemudian apakah ada komorbid tidak, ada penyakit penyerta yang lain tidak pada pasien ini, ataukah adanya kerusakan organ target enggak? Ya, jadi ini merupakan satu peranan penting dalam pemilihan obat antihipertensi. Jadi tidak jarang keluarga kita ataukah Bapak Ibu yang sedang menderita hipertensi diberikan satu macam obat, kemudian pada saat kontrol berikutnya kok saya ditambahin lagi obat yang lain. Atau bisa-bisa dalam satu terapi itu kita bisa mengkonsumsi 2 sampai 3 macam obat obat tablet atau obat oral ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, tentu dokter pada saat memberikan obat hipertensi ini mempertimbangkan hal-hal yang tadi yang saya maksud, ya. Nah, di samping itu dalam terapi hipertensi ini bahwa peranan modifikasi gaya hidup ini juga sangat penting, ya. Modifikasi gaya hidup atau lifestyle ini sangat penting, harus tetap kita lakukan. Jadi jangan hanya berpatokan dengan obat saja bahwa meyakini tekanan darah saya akan selalu normal, ya. Ini tetap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, contoh bahwa pengendalian makan yang tidak banyak mengandung garam, ini penting sekali harus Bapak Ibu ketahui ya. Terutama makanan yang banyak mengandung garam itu harus dikendalikan. Ya, bukan dalam artian tidak boleh makan garam, tetapi jumlah garam yang terkandung di dalam makanan itu harus dikendalikan. Nah, ini yang sering sangat sulit untuk Bapak Ibu kendalikan bila mana keseringannya melakukan ataukah makan sehari-harinya itu di luar, ya. Karena apa? Karena tentu kalau kita makan di luar, makanan tersebut sudah diolah sedemikian rupa oleh di rumah makan ataukah di tempat makan, jadi sulit kita mengatur berapa kandungan dari garamnya. Nah, ini alangkah baiknya kalau misalnya Bapak Ibu di rumah yang sudah menderita penyakit hipertensi itu ya sesering mungkin melakukan ataukah makan makanan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengukur berapa jumlah kadar garam, jumlah garam yang harus kita taruh di dalam bahan makanan tersebut ya. Selanjutnya kita memang harus istirahat yang cukup ya, olahraga yang teratur ya, mengurangi berat badan dan sebagainya. Ini lifestyle yang harus kita bisa kendalikan. Nah, perubahan gaya hidup ini dapat mempotensiasi ya kerja dari obat hipertensi. Jadi tadi saya sampaikan kalau obat hanya kita berpegang pada obat hipertensi saja tanpa kita mengendalikan satu kondisi lifestyle, tentu obat yang kita konsumsi juga tidak bisa optimal untuk bekerja menurunkan tekanan darah kita. Jadi sudah diperjelas di sana bahwa perubahan pola daya hidup bisa mempengaruhi potensiasi dari obat antihipertensi. Gitu. Lanjut Pak. Nah, ada beberapa jenis obat yang kita konsumsi ya. Ini ada 5 jenis obat ya yang selalu kita kelompokkan dalam 5 jenis obat ya. Dan dari beberapa jenis obat inilah yang bisa juga diperankan oleh produk kita nanti ya.
terutama yang nomor 2 dan yang nomor 5 itu, ya. Jadi peranannya obat-obat antihipertensi itu adalah sebagai untuk kandungan yang dapat melebarkan pembuluh darah. Ya seperti tadi kan kalau pembuluh darahnya menyempit sehingga tekanan dari jantung untuk memompakan darah juga akan besar. Inilah yang menyebabkan hipertensi. Tapi sekarang dengan obat maka pembuluh darahnya dibuat melebar gitu ya. Kemudian obat itu juga bisa menghambat renin ya. Jadi ada sistem renin angiotensin ya yang memiliki fungsi utama menghambat kerja enzim ya. Ini nanti kami akan jelaskan lebih lanjut ya. Enzim angiotensin yang dapat menyebabkan hipertensi ya. Jadi ini kelompok-kelompok obatnya. Oke. Lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah berbicara tentang obat ya. Jenis obatnya juga berbagai macam, ada 5 jenis obat. Kombinasinya ada single dose, ada juga multi dose yang dipakai ya. Pengertian kita itu bahwa kita secara psikologis kita bisa memahami bagaimana penderita hipertensi yang setiap hari itu sudah dipenuhi dengan berbagai macam obat ya di kantongnya ataukah di rumahnya setiap hari minum obat 3 sampai 5 macam ya, 3 kali sehari atau mungkin bisa lebih ya. Bayangkan bila mana kita ataukah keluarga kita mengalami hal yang seperti itu ya. Nah, maksud dari pertemuan kita ini menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sekarang ini kan kita memiliki 2 jenis produk AFC yang saat ini ya. Di awal kami sudah menyampaikan bahwa SOP Subarasi ini yang kita kenal memang memiliki paten untuk menurunkan hipertensi ya. Satu patennya menurunkan hipertensi dengan kandungan sardan peptide-nya tersebut. Tapi ternyata setelah kita gali lagi dan kita cari lagi, Utsukushi ini juga memiliki peranan anti hipertensi di dalamnya ya. Jadi kita akan coba bahas ya untuk pertemuan ini adalah bagaimana peranan dari Utsukushi dalam rangka untuk menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Oke, slide Pak. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui dalam Utsukushi itu ada 9 kandungan utama ya, ada 9 kandungan utama. Nah, yang memiliki peranan untuk apa namanya penurunan tekanan darah ini ada 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah Takara kombu fucoidan ya. Kemudian ada probiotik dalam hal ini adalah laktat aksid bakteri ya. Kemudian resveratrol dan yang terakhir adalah glutathione. Jadi ini 4 ingredient yang terkandung di dalam Utsukushi yang kalau kita apa namanya bahas lagi mereka memiliki peranan untuk memiliki peranan penting untuk juga menurunkan tekanan darah ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik. Selanjutnya, Pak. Ya. Kalau Takara kombu fucoidan ini mungkin sempat dibahas oleh Dr. Wijaya ya beberapa hari yang lalu, di mana memang selain dia memiliki kemampuan untuk aktivasi NK cell, ini juga Takara kombu fucoidan ini juga memiliki manfaat membantu tingkat keenceran dari darah ya. Nah, kalau darah kita tidak terlalu kental ataukah dalam kondisi normal, baik itu oleh dari zat-zat yang selama ini menyebabkan kekentalan darah, inilah yang bisa menyebabkan ataukah menurunkan tekanan darah dan atau menjaga tekanan darah tetap normal ya. Nah, bagaimana peranannya itu kemarin juga sudah dijelaskan ya. Jadi dalam hal ini adalah Takara kombu fucoidan itu mempertahankan ya tingkat keenceran dari darah. Ya kita tahu kalau darah terlalu kental sehingga otomatis aliran darah di dalam pembuluh darah juga akan terhambat. Nah,
apa yang terjadi kalau dia melambat, maka tahanan dari tekanan arteri itu juga pasti akan berat ya, pasti akan tinggi, sehingga pembuluh darah atau ventrikel jantung pasti akan lebih berat untuk memompakan darah menuju ke seluruh bagian tubuh. Inilah yang menyebabkan maka terjadinya hipertensi gitu ya. Oke, ini tentang peranan dari Takara Kombu Fukoidan. Oke, lanjut Pak. Nah, yang kedua kita kenal namanya resveratrol ya. Resveratrol seperti dalam slide ini ada beberapa manfaatnya ya, meningkatkan daya tahan tubuh, ada menurunkan tekanan darah, mengendalikan kolesterol ya, dan lain-lainnya. Yang kita lebih pentingkan di sini adalah menurunkan tekanan darah. Jadi memang benar ya, resveratrol ini yang terkandung salah satunya terkandung di dalam anggur ya. Memang kita ketahui bahwa kandungan anggur banyak sekali, yang paling tinggi mengandung resveratrol. Nah, ini yang kita akan kita akan bahas bagaimana cara kerja dari resveratrol ini dalam menurunkan tekanan darah ya. Lanjut, Pak. Ya. Apa itu resveratrol? Ya, resveratrol ini adalah senyawa tumbuhan golongan polifenol ya, yang memiliki efek antioksidan. Nah, ini. Jadi sebagai antioksidan, resveratrol itu dapat melindungi sel-sel dari aktivitas radikal bebas. Ya, jadi ini peranannya, dan inilah yang diteliti ya oleh peneliti yang mengatakan bahwa resveratrol ini sebagai memiliki kemampuan untuk sebagai antioksidan. Antioksidan inilah yang nanti berhubungan dengan menurunkan aktivitas radikal bebas. Ya, kita tahu bahwa radikal bebas itu nanti akan menjadi pencetus juga terjadinya hipertensi. Jadi seperti itu ya. Nanti kita akan ada slide berikutnya, Pak. Ada satu jurnal ya yang menunjukkan bagaimana peranan dari resveratrol tersebut ya. Next, Pak. Ya, ini. Ada satu jurnal di dalam penelitiannya ini ya, resveratrol itu dalam hal ini ada satu komponen formulanya yang namanya Evelor ya. Evelor itu satu formula yang sangat kecil yang kita dapatkan, yang diekstrak dari resveratrol ini ya. Mereka melakukan penelitian selama 2 tahun ya, dan mengamati bagaimana perubahan dari pasien-pasien yang memiliki hipertensi, dan ternyata didapatkan bahwa resveratrol ini ataukah Evelor ini mampu untuk mengurangi tekanan darah ya ke level yang normal. Jadi cukup mampu mengurangi tekanan darah ke level yang normal ya, tanpa ada tambahan obat antihipertensi. Jadi seperti itu. Jadi pada penelitian ini ada 2 kelompok pasien ya, ada pasien yang diberikan obat antihipertensi, itu juga diamati bagaimana penurunan tekanan darahnya, dan ada pasien yang diberikan resveratrol ya, pasien hipertensi diberikan resveratrol juga, kemudian diamati bagaimana penurunan tekanan darahnya, dan ternyata sama ya, ternyata sama memiliki kemampuan. Jadi ternyata bahwa Evelor yang terkandung di dalam resveratrol tersebut memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan darah ke level yang normal, gitu ya. Oke, lanjut Pak. Jadi sudah ada 2 produk, 2 ingredient. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana manfaat dari glutathione ya. Glutathione ini kita kenal sebagai rajanya antioksidan ya. Jadi rajanya antioksidan, kemudian menurunkan risiko terpapar radikal bebas. Nah, jadi 2 manfaat yang terkandung dalam glutathione inilah yang nanti berhubungan dengan stres oksidatif. Seperti tadi saya bilang bahwa stres oksidatif salah satu faktor risiko yang terjadinya hipertensi. Nah, stres oksidatif itu apa pengertiannya? Jadi suatu keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh itu melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Jadi terlalu banyak radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh ya. Radikal bebas itu apa ya? Radikal bebas itu adalah suatu atom ya, satu atom yang kehilangan elektron ya. Satu atom yang tersusun di dalam sel itu yang kehilangan salah satu elektronnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan elektron.
Nah, ketidakseimbangan inilah yang mengakibatkan sel tersebut tidak menjadi sel yang normal, tetapi dia memiliki fungsi yang lain. Terlalu banyaknya sel yang sedemikian itu mengakibatkan kondisi yang tidak bagus buat organ tersebut. Jadi inilah yang terjadi bila mana kita terlalu lebih memiliki satu kondisi radikal bebas, maka dalam kondisi yang seperti ini kita disampaikan bahwa mengalami stres oksidatif. Jadi bila mana terjadi stres oksidatif, ya inilah yang menjadi penyebab utama. Salah satunya adalah penyakit jantung, ya, disamping dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya, jadi sudah merupakan suatu penelitian dan ada literatur medisnya yang mengatakan bahwa stres oksidatif penyebab utama terjadinya penyakit jantung. Ya, nah dari penelitian ini dikatakan bahwa dengan pemberian antioksidan, ya, dan pemberian antioksidan itu dapat mengurangi stres oksidatif atau dapat mencegah terjadinya stres oksidatif. Nah ini, jadi pola pikirnya dari peneliti ini mengatakan bahwa kalau pasien diberikan glutathione, di mana glutathione itu adalah rajanya antioksidan, ya maka stres oksidatif itu dapat dicegah atau stres oksidatif dapat dikurangi, ya, masuk ke dalam tubuh. Dengan adanya pencegahan dan pengurangan stres oksidatif, ya, maka kondisi penyakit jantung akan dalam hal ini adalah hipertensi akan semakin lama akan semakin membaik. Itu dari kita sampaikan di dalam uji atau ke dalam jurnalnya. Sebentar kita akan lihat. Next, Pak. Nah ini. Oke, yang keempat ini adalah bagaimana peranan probiotik dalam hubungannya dengan hipertensi, ya. Nah, di dalam ursukusi itu ada probiotik yang ada laktat acid bakteri, ya. Jadi asam laktat, ya. Jadi suatu kelompok bakteri gram positif yang yang menghasilkan asam laktat. Nah, ini bakteri ini bisa membunuh dia tahan dengan asam lambung, kemudian dapat menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri yang lain. Nah, kemampuan inilah yang dimanfaatkan oleh suatu produsen makanan, ya, untuk menghasilkan suatu bahan makanan yang baik, ya, seperti yogurt, ya, kemudian keju, mentega. Nah, ini ada bahan makanan disebut dengan susu asam. Nah, ini nanti kan susu asam ini yang diteliti nanti oleh peneliti adalah satu jurnal. Inilah yang dapat menurunkan tekanan darah. Jadi bakteri asam laktat yang terdapat dalam satu bahan makanan itu membantu satu proses atau mengeluarkan suatu proses enzim di mana enzim tersebut nanti yang akan bisa berperanan untuk membantu bagaimana tubuh menurunkan tekanan darah melalui satu proses alur dalam penurunan tekanan darahnya, ya. Oke, nanti kita lihat di dalam jurnalnya. Oke, next, Pak. Nah, ini bagaimana efek dari suplemen probiotik dalam menurunkan tekanan darah. Jadi secara dalam penelitian ini kalau saya lihat, ya, bahwa ada satu bahan aktif peptida, ya, di mana itu dihasilkan dari fermentasi susu, ya, dari susu asam yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ya, yang memiliki satu efek yang baik dalam menurunkan tekanan darah. Nah, ini, ya. Jadi peptida tersebut yang disebut sebagai IPP dan VPP, ya, itu yang dimana ini merupakan satu hasil dari fermentasi susu. Ini menunjukkan efek berupa angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi menghambat enzim ACE namanya. Jadi, ya, angiotensin converting enzyme. Ya, inilah cara kerjanya dia, ya. Jadi kita tahu
ACE inhibitor ini akan mencegah pengubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Dan nanti coba saya akan gambarkan bagaimana mekanisme dari ACE inhibitor ini dalam menghambat terjadinya hipertensi ya. Slide berikutnya, Pak. Ya, kita ini sedikit nanti akan berbicara ke masalah medis ya, tetapi penjelasan saya ini maksudnya bagaimana peranan dari probiotik di mana di dalamnya itu memiliki peran sebagai inhibitor, di mana sama dengan obat-obat yang dipakai selama ini ya oleh dokter untuk mengobati penyakit hipertensi. Barangkali Bapak Ibu ada yang pernah mengenal yang namanya captopril, isonipril, lisinopril itu seperti pril seperti itu golongannya adalah ACE inhibitor ya. Jadi nah ini secara diagram gambar bagaimana efek dari angiotensin 2 itu mengakibatkan terjadinya kerusakan-kerusakan di dalam organ yang vital kita ya. Kalau ke ginjal dia bisa meningkatkan renin, meningkatkan produksi renin, di mana renin itu nanti berfungsi untuk mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin ya. Kemudian dia bisa mempengaruhi hati untuk memperbanyak terjadinya aldosteron, mengakibatkan tingginya aldosteron menyebabkan terjadinya tekanan darah juga meningkat ya. Kemudian kalau dia ke ke otak itu bisa meningkatkan inflamasi dan menyebabkan aterosklerosis, bisa menyebabkan stroke ya. Dan kalau dia ke jantung itu pasti akan membuat otot jantung jadinya menebal oleh karena terus terjadinya hipertensi dan mengakibatkan gagal jantung. Nah, semua kondisi-kondisi ini kalau kita biarkan ya, seperti tadi saya bilang bahwa tingginya tekanan darah itu menjadi pintu masuk timbulnya penyakit-penyakit yang lain. Ya, inilah yang saya katakan salah satu peranan timbulnya hipertensi itu memakai peranan dari siklus renin angiotensin, dan inilah yang harus kita kendalikan ya dalam obat yang namanya ACE inhibitor, tetapi dalam probiotik ini juga memiliki peran dia dalam jalur namanya ACE inhibitor. Jadi itu penjelasan singkat dari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya ya, secara awam saya katakan seperti itu ya. Baik. Lanjut, Pak. Nah, ini penjelasan ulang lagi ya mengenai cara kerja dari probiotik ya. Jadi cara kerjanya kalau ACE inhibitor yang tadi itu ya, kalau ACE inhibitor itu mengakibatkan kalau dia diberikan ACE inhibitor, maka pembuluh darah yang tadinya menyempit itu akan menjadi melebar, yang kita kenal sebagai vasodilatasi namanya ya. Jadi kalau kita lihat ini ada di dalam gambar ya, dengan pemberian probiotik itu ada menyebabkan penampang dari pembuluh darah itu agak melebar, sehingga tekanan darah secara otomatis dia akan lebih turun dari yang sebelumnya gitu ya. Bahwa memang benar pemberian probiotik ya dalam hal ini ada dalam usukusi itu bisa memperbaiki cardiovascular disease ya, penyakit-penyakit kardiovaskuler. Jadi demikian banyaknya peranan dari kandungan yang ada dalam usukusi ini ya. Lanjut, Pak. Nah, yang produk kita yang kedua ya, mungkin saya tidak akan banyak membahas masalah ini karena sudah sering kita bahas sebelumnya ya, bahwa isopesubarasi karena dia memiliki kandungan sarden peptide ya, itu memang secara paten sudah memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan darah ya. Lanjut, Pak. Ya, ini tadi kita kenal bahwa di dalamnya ada sarden peptide ya. Sudah melewati berbagai tahapan uji klinis dan uji coba, dan memang sudah memiliki manfaat paten untuk anti hipertensi ya. Ini sudah ada juga dalam uji klinisnya bagaimana pemberian sarden peptide ini dapat menurunkan tekanan darah ya. Tapi sekali lagi tekanan darah yang dimaksud ini adalah tekanan darah
yang tinggi ya, tekanan darah yang tinggi, hipertensi, tapi tidak membuat tekanan darah yang normal akan menjadi lebih rendah lagi. Itu sudah ada declare dari perusahaan, dari peneliti bahwa mengatakan bahwa ini hanya berfungsi atau bermanfaat penurunan tekanan darahnya terjadi pada orang yang sedang mengalami hipertensi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang saat ini memiliki tekanan darah normal ataukah rendah akan menjadi lebih rendah lagi, tidak demikian ya. Tubuh kita sudah demikian demikian indahnya, demikian mampunya untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita ya. Oke, yang kedua lagi, next Pak. Kita mengenal ada namanya fruit flow ya, peptide. Kalau fruit flow peptide ini memang kemampuannya menurunkan tekanan darah dalam hal masalah mengurangi agregasi trombosit ya. Jadi agregasi trombosit terjadi kalau terjadi demikian sering ya, mengakibatkan terjadi penumpukan plak di dalam arteri maupun di dalam vena, inilah yang menyebabkan nanti aliran darah menjadi tidak bagus, kemudian bendungan di dalam arteri menjadi kuat sehingga terjadi potensi hipertensi. Nah, dengan adanya kemampuan fruit flow ini mengurangi agregasi trombosit, jadi mengikis yang pertama tentu menekan agregasi trombosit, dan yang kedua dengan aliran darah yang lancar maka agregasi ataukah plak-plak yang menumpuk di dalam pembuluh darah itu bisa berkurang secara pelan-pelan dan mengakibatkan aliran darah menjadi lebih lancar. Aliran darah lancar, tekanan atau hambatan di dalam pembuluh darah arteri menjadi lebih ringan ya, sehingga tekanan darah pun menjadi ke level yang normal gitu ya. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kandungan-kandungan produk yang ada di dalam ursukusi maupun di dalam subarasi ya. Tapi tadi saya lebih menekankan ke dalam ursukusi. Jadi produk AFC ini dalam hal ini adalah ursukusi itu memiliki kandungan yang kaya manfaat ya bagi kesehatan manusia ya, karena bahan-bahannya tidak hanya dia memiliki satu fungsi ya yang kita kenal seperti tadi tekar kombu fokoidan misalnya. Jadi ternyata banyak manfaat yang dimiliki. Demikian juga glutathione, demikian juga resveratrol ya, demikian juga asam laktat, bakteri asam laktat dan sebagainya ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali ya saat ini kita memang sedang dalam konsumsi produk ini, dan kita tahu sekarang lebih banyak mengetahui bahwa kandungan yang ada dalam produk persekusi ini tidak hanya memiliki satu fungsi tetapi banyak fungsi ya. Dan yang kedua, dari hasil penelitian atau jurnal yang disampaikan oleh peneliti-peneliti itu menandakan bahwa bahan yang terkandung di dalam persekusi ini adalah by research ya. Jadi tidak asal comot bahan-bahannya, tetapi itu melalui satu penelitian yang panjang ya untuk bisa mendapatkan hasil. Kemudian dari hasil tersebut itulah yang dimasukkan ke dalam komposisi dari persekusi. Ya, kemudian kalau saya menyimpulkan bahwa perpaduan antara SOP subarasi dan ursukusi ini memang perpaduan yang sangat sangat bagus sekali ya buat pasien yang sedang menjalani hipertensi ataukah sedang mengidap hipertensi ataukah ada ikutan-ikutan yang lain dari hipertensi tersebut. Ya, jadi kalau selama ini kita mengenal bahwa hipertensi hanya bisa diterapi dengan subarasi saja ya, tapi ternyata tidak ada salahnya kalau kita menggabungkan pemberian subarasi dan ursukusi bagi penderita hipertensi. Ya. Lanjut Pak. Nah ini hal-hal yang perlu kita ketahui itu saran-saran dari saya ya. Kita tahu bahwa kalau orang menderita hipertensi itu obat, kalau dia sedang mengkonsumsi obat maka lakukanlah seumur hidup untuk mengatur tekanan darah. Ini kata kuncinya dari Bapak Ibu ya, bukan berarti kalau kita tekanan darahnya sudah mulai normal maka obat bisa kita simpan, nanti kapan lagi naik baru kita minum. Itu cara yang salah ya. Nah, kemudian jika tekanan darah sudah mulai terkendali ya melalui perubahan gaya hidup ya, penurunan dosis ataukah konsumsinya itu bisa dipertimbangkan untuk dihentikan ya. Sekali lagi tentu
penghentian ataukah pengurangan dosis ini tentu harus melalui suatu pengukuran ya secara secara atau pengamatan secara seksama dan teliti demikian lama kapan dosis obat tersebut harus disesuaikan, apakah diturunkan ataukah dikurangi. Itu biarkan dokter yang mengatur ataukah yang mengelolanya ya. Dosis yang sudah ditentukan merupakan hal yang penting ya untuk diperhatikan karena takarannya disesuaikan dengan tingkat tekanan darah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita mengatur dosis itu harus by data ya, bukan dengan perasaan ya, bukan dengan kondisi fisik yang kita alami. Jadi tadi saya bilang seringkali kalau saya lagi pusing maka tekanan darah saya pasti naik. Ya, tanpa melalui pemeriksaan tekanan darah kita akan tidak tahu apakah benar tekanan darah kita naik ataukah apakah naik ataukah tidak. Nah itu. Jadi dosis harus disesuaikan dengan tekanan darah. Nah, selain itu obat yang diberikan juga harus diperhatikan apa saja dampak dan efek samping yang muncul ya bagi penderita yang sedang mengidap hipertensi. Ya, jadi seringkali ada obat-obatan hipertensi yang menyebabkan contoh ini golongan ACE inhibitor seperti tadi, misalnya captopril, seringkali pasien mengeluh batuk misalnya ya. Jadi dia sedang mengkonsumsi captopril misalnya ya, kemudian ada disertai dengan batuk, efek sampingnya batuk ya. Tentu obat captopril harus dipertimbangkan untuk diganti dengan obatan yang lain. Jadi karena memang captopril itu salah satu efek sampingnya adalah menyebabkan batuk ya. Nah, pada saat sedang juga mengkonsumsi obat, Bapak Ibu sedang juga mengkonsumsi Subarasi ataukah Ursukusi ya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana caranya, Dok? Saya sedang mengkonsumsi obat hipertensi, tapi sekarang ini saya mengkonsumsi Subarasi ataukah Ursukusi ya. Saya katakan untuk obat tetap dilanjutin ya. Obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu tetap dilanjutkan, jadi jangan kepedean gitu ya. Walaupun tadi saya sudah sampaikan bahwa produk Subarasi dengan Ursukusi ini mampu untuk menurunkan tekanan darah ya, tapi itu butuh proses Bapak Ibu. Jadi selama konsumsi ini obat yang diberikan oleh dokter tetap diberikan ya. Kemudian mengenai jumlah dan dosis itu biarkan dokter yang mengelolanya. Jadi Bapak Ibu tetap kontrol ke dokter secara rutin ya, nanti di sana beliau akan menilai perkembangan setiap kali ya, apakah setiap bulan, 2 minggu sekali dan sebagainya. Nanti di sana beliau akan menilai kapan obatnya harus diganti, kapan obatnya harus dipotong misalnya ataukah dosisnya diturunin dan sebagainya. Biarkan beliau yang mengatur tersebut ya. Nah, cara pemberiannya ya karena kita ingin bahwa produk yang kita konsumsi maupun obat yang nanti kita konsumsi tidak saling berinteraksi, jadi minimal pemberiannya dikasih jarak 1 jam. Ya, kenapa demikian? Karena kita memastikan bahwa dalam kondisi 1 jam tersebut lambung ataukah usus kita sudah melakukan penyerapan kandungan obat maupun dari produk AFC yang kita konsumsi ini. Jadi diberikan jarak minimal ya, minimal 1 jam. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah otomatis bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para Bapak Ibu yang join di sini ataukah beberapa dari para member mengatakan, "Dok, saya sedang mengkonsumsi begini, bagaimana caranya minum?" ya. Apakah obat dokter saya hentikan dan lain sebagainya. Itu sudah saya jawab ya. Oke, next Pak. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ada faktor-faktor risiko yang memang tidak bisa kita hindari ya. Contoh misalnya umur ya, kemudian jenis kelamin, riwayat keluarga, itu tentu hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita kendalikan maksudnya ya. Tetapi ada hal-hal faktor risiko yang bisa kita kendalikan ya. Ini yang harus bersama-sama kita kendalikan Bapak Ibu yang menderita hipertensi ya. Jadi kurangi kegemukan ya. Kalau saat ini sedang merokok, kalau bisa hentikan rokok. Kemudian kurangi aktivitas fisik yang berlebihan ya. Kemudian diet lemak tinggi juga harus dikurangi ya. Konsumsi garam-garaman juga dikendalikan ya. Hal-hal yang tadi
berupa lifestyle yang tidak bagus ya, minum alkohol, merokok dan sebagainya itu tolong kita memang harus kendalikan. Jadi perpaduan antara lifestyle dengan terapi obat atau terapi produk makanan kesehatan yang kita ini akan memberikan perbaikan buat diri kita ya. Oke, barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini ya. Mungkin acara kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, waktu saya kembalikan ke Pak Angga, silakan Pak. Iya dok, oke, thank you dokter. Nah, sekarang kita ke pertanyaan sebentar ya. Oke. Selamat Natal. Dok, ada penderita hipertensi, terus minum obat hipertensi juga secara rutin. Ya. Nah, kalau misalkan konsumsi Utsukushi atau Subarashi kita bilang, apa suatu saat itu akan bisa lepas dari obat itu atau hanya mengurangi konsumsi dosisnya aja dari obat hipertensinya sendiri? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus pastikan ya, harus kita pastikan bahwa pasien tersebut meminum obat hipertensi ini secara rutin juga tidak. Ya, jadi kalau kita ingin mengharapkan pasien mengurangi jumlah obat ataukah mengurangi dosis, itu tentu di dalam tubuhnya itu harus terjadi satu keseimbangan juga, ya. Nah, mengenai pemberian Subarashi maupun Utsukushi ataukah kombinasi keduanya ini dengan perpaduan ya seperti tadi saya bilang lifestyle-nya harus memang diperbaiki ya. Kemudian obat-obatan yang dia konsumsi oleh dokter, diberikan oleh dokter itu memang dikonsumsi secara teratur sesuai dengan dosisnya. Kemudian pemberian dari Subarashi maupun Utsukushi ini memang sesuai juga dengan anjuran dari apa namanya dari pabrik begitu ya. Ya tentu dari rekomendasi dari peneliti. Saya kira memberikan satu efek yang sangat bagus buat buat penderita. Dalam hal ini kita menginginkan bahwa dengan level dari tekanan darahnya sudah mencapai normal, ya dokter pasti akan menurunkan ataukah yang tadinya dia mengkonsumsi 4 macam obat pasti akan sudah dihilangkan satu persatu ya. Harapan kami adalah bahwa pasien tidak mengkonsumsi obat hipertensi. Itu harapan kami ya. Tentu ini kembali lagi kepada pasien ya, apakah mampu untuk melakukan 3 hal yang tadi saya sebutkan tadi ya. Jadi lifestyle, konsumsi obatnya secara teratur, kemudian minum produk AMC ini secara teratur juga dan sesuai dengan kebutuhan dari tubuhnya. Itu Pak. Oke. Langsung bagaimana? Apakah Dok, kalau darah kental itu, Ya. apakah bisa meningkatkan risiko kena hipertensi atau enggak? Malah atau Ya. udah darah kental udah nggak ada apa-apa? Ya, darah kental ini kan pengertiannya kandungan lemak jenuh ya, lemak istilahnya seperti itu yang memang tinggi di dalam aliran darah ya. Jadi tentunya seperti tadi disampaikan bahwa tingginya lemak gitu ya, tingginya lemak atau komponen-komponen darah yang lain yang menyebabkan dia lebih mengental itu menimbulkan potensi ya, menimbulkan potensi penumpukan kerak-kerak di dalam pembuluh darah ya. Penumpukan kerak-kerak inilah yang menyebabkan permeabilitas dari pembuluh darah ataukah kelenturan dari pembuluh darah itu akan berkurang. Ya, akibatnya apa? Ya, akibatnya pembuluh darah yang tidak lentur itu pasti akan memiliki tahanan yang lebih besar, resistensi yang lebih besar. Nah, kalau dia resistensinya besar, tentu darah yang akan dipompakan dari jantung, dari ventrikel jantung itu pasti akan berat ya. Nah, lama-lama pasti jantung pasti akan membesar ya. Efeknya adalah terjadi hipertensi. Itu lingkaran yang bisa yang pasti terjadi ya kalau seandainya
pada pasien yang memiliki, apa namanya, kolesterol tinggi ya, atau trigliserid tinggi dan komponen asam-asam, garam lemak yang banyak di dalam dirinya tidak terkendalikan, itu pasti lambat laun mengakibatkan hipertensi. Itu ada hubungan langsung ya. Oke. Dok, kalau ada komplikasi hipertensi dan diabetes, terus ada bawaan juga jantung bocor. Ya. Nah, konsumsinya Utsukushi bisa ngebantu nggak? Atau tetap harus Subarasi atau keduanya 50-50 atau gimana, Dok? Ya. Seperti tadi saya bilang, kombinasi dari Subarasi dan Utsukushi ini itu sangat komplit ya, sangat komplit. Artinya, kalau kita menginginkan efek dari hipertensinya, itu kedua-duanya punya kemampuan untuk membantu menurunkan tekanan darah, ya. Kalau kita menginginkan patennya, dari Subarasi misalnya untuk regenerasi sel sangat bagus sekali kalau terjadi, diabetes, kalau terjadi gangguan organ yang lain, tentunya itu pasti akan terjadi regenerasi. Jadi dengan kemampuan regenerasi, maka semua fungsi organ itu menjadi perlahan menjadi membaik kembali, kan seperti itu ya. Jadi saran saya kalau dengan kondisi yang seperti begini, kalau memang mampu untuk apa namanya, membeli ya, ini mohon maaf mungkin terkendala masalah pembelian atau biaya ya. Kalau memang mampu untuk membeli ya silakan mengkonsumsi kedua-duanya ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya mungkin saya lebih menyarankan ke Subarasi gitu ya. Kalau memang harus memilih ya, yang mana Dok antara Subarasi maupun Utsukushi gitu ya. Menurut saya lebih merekomendasikan adalah ke Subarasinya gitu. Oke. Oke, ini ada yang tanya perihal hipertensi. Dok, saya usia 44 tahun. Ya. Kalau tekanan darah rata-ratanya 125 sampai 90. Mhm. Apakah tetap dikategorikan dalam prahipertensi? Karena saya konsult ke dokter A dikatakan hipertensi. Tapi saya ada konsult juga ke dokter B dikatakan normal karena sesuai dengan kondisi usia. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Dok? Ya, kalau di dalam, konsensusnya kan tidak mengatakan usia ya, tapi di sana dikatakan sebagai apa, orang dewasa gitu ya. Nah, dalam pembagian-pembagiannya itu di sana kan jelas sekali ya, kapan disebut sebagai, normal, kapan sebagai prehipertensi, kapan sebagai hipertensi tingkat 1, tingkat 2 ya. Kalau saya mengatakan tadi karena, di atas 120 ya, untuk sistolnya, kemudian diastolnya udah 90, ya itu tentu sudah di atas dari normal itu. Apakah kategorinya nanti, sebagai prehipertensi maupun dia sebagai hipertensi derajat 1, ya itu nanti sesuaikan dengan nilai yang didapatkan pada saat dilakukan pengukuran. Tapi kalau dari data yang disampaikan seperti begini, itu memang sudah menunjukkan ke arah terjadinya hipertensi. Jadi ini suatu suatu kondisi yang harusnya hati-hati ya, hati-hati karena kalau kita bilang normal itu sebenarnya tidak normal ya, terutama di diastol. Ya makanya, bagi ya Bapak atau Kak Ibu yang menanyain ini, itu ada potensi ya, ada potensi untuk terjadi kenaikan tekanan darah. Jadi tentu harus ada pengendalian-pengendalian ya, sedari awal yang harus dilakukan untuk mencegah, naiknya tekanan darah lagi ataukah mencegah terjadinya komplikasi akibat dari hipertensi. Hmm, hmm, hmm. Dokter apa? Mana? Dok, apakah kita bisa mendapatkan resveratrol kalau dengan makan anggur aja, Dok? Iya, resveratrol tentunya itu melalui satu proses, satu proses ya di dalam, farmasi ya. Ya artinya memang bahwa anggur tersebut di dalamnya itu mengandung salah satunya memang resveratrol, tapi jenis anggur yang mana ya, yang mana, kan anggur juga banyak kan seperti itu ya. Tentu untuk kandungan di dalam Ursukusi ini resveratrolnya itu memakai jenis anggur yang mana, itu yang kita tidak tahu, kan seperti itu. Jadi, karena kita tahu ya ada jenis anggur yang banyak, apakah itu akan sama kadar resveratrolnya yang kita konsumsi dalam, Ursukusi ya, saya tidak bisa menjelaskan secara lebih
lebih detail begitu ya. Tapi kan sekarang ini kita dalam komunitas di AFC kita sudah mengenal bahwa oh ternyata resveratrol yang terdapat di dalam usus-usi itu memang mampu untuk memiliki manfaat yang demikian banyak juga, salah satunya untuk hipertensi ya. Kalau misalnya kita konversikan, wah uang saya dipakai untuk membeli anggur seperti itu kan tentu eee, tidak ya bukan mengatakan tidak bijak, tapi kan kita inginkan yang mana yang harus kita inginkan. Dalam hal ini terapi untuk hipertensinya, kalau memang ada obat yang sudah mengatakan bahwa mampu untuk menurunkan tekanan darah, ada produk AFC yang bilang mampu menurunkan tekanan darah, kenapa kita harus berpikir berpikir lagi untuk, mengkonsumsi ini, itu maksud saya, ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Dok, kalau ada mah, apa minum Otsukushi masih tetap boleh? Kan kalau seperti yang kita tahu itu katanya minum Subarashi dan Otsukushi lebih bagus dalam perut kosong. Tapi kalau kita ada mah, apa boleh? Ya nggak jadi masalah ya. Itu kan bisa kita modifikasi, bisa kita kendalikan ya. Kalau penderita memiliki sakit MAH seperti tadi, mungkin apakah pasien saat ini sedang mengkonsumsi obat MAH ya. Tentu obat MAH yang dikonsumsi juga terus harus tetap dilanjutkan ya. Walaupun kita tahu bahwa Subarashi maupun Usi mampu juga untuk memperbaiki keluhan di lambung ya. Jadi ada berbagai macam cara ya untuk mengurangi keluhan-keluhan peningkatan asam lambung ataukah keluhan nyeri pada saat mengkonsumsi ini ya. Salah satunya adalah pemberiannya diberikan dosis yang kecil dulu ya, jangan langsung yang besar. Kemudian yang kedua pemberiannya dilakukan sesudah makan ya. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi obat-obat MAH maksudnya ya, obat-obat lambung itu tetap dilanjutkan ya. Jadi dengan perpaduan seperti itu saya yakin keluhan di lambung juga akan membaik gitu. Nah, ini ada yang pertanyaan general, tapi ya ini mungkin ya sebenarnya harus Gimana, Pak? dijawab juga sih. Takutnya ntar orang jadi misleading untuk yang bagian pengertiannya. Dok, konsumsi obat hipertensi jika dikombinasi kita ada konsumsi juga Subarashi. Terus efeknya multiple nggak sih, Dok? Jadi ntar darahnya dari yang darahnya dari yang normal kita konsumsi Subarashi juga, terus nanti tiba-tiba jadi encer banget, jadi malah bermasalah atau malah enggak, atau misalkan kalau kita misalkan tekanan darahnya normal tapi kita konsumsi Subarashi, apakah ntar tekanan darahnya jadi nggak normal, Dok? Nah, Ya. Ya ini memang banyak ditanyakan sama pasien maupun member ya yang memiliki pasien barangkali. Ya sekali lagi saya katakan bahwa tubuh kita itu sudah merupakan dokter yang hebat gitu ya. Tubuh kita itu suatu organ yang demikian hebatnya gitu. Ya dalam hal ini adalah menjaga keseimbangan ya, menjaga keseimbangan. Sama dengan pasien yang sudah mengkonsumsi obat seumur hidup lah gitu seperti obat-obat hipertensi. Apakah obat hipertensi tersebut akan benar-benar menurunkan tensi sampai serendah-rendahnya? Ya, tentu juga tidak kan begitu. Itu juga ada defense dari tubuh kita untuk tetap mempertahankan bahwa organ kita itu tetap hidup gitu ya. Organ kita itu harus tetap dapat suplai darah yang membawa oksigen dan nutrisi gitu ya. Bayangkan kalau misalnya tekanan darahnya rendah sekali gitu, sehingga aliran darah menjadi berkurang. Apakah hal yang seperti begini yang dicari kan? Tentu tidak gitu ya. Jadi tetap yang kita harapkan adalah tubuh tetap dalam proses fisiologis ya, tetap dia target organ dalam aliran darah ini terutama dalam sel ataukah organ tersebut harus tetap dalam kondisi yang seimbang ya. Subarashi
tadi disampaikan tidak menyebabkan, tekanan darahnya yang sudah normal menjadi lebih rendah seperti itu ya. Tubuh kita itu sudah tubuh apa ya, paling hebat ya. Jadi tidak menyebabkan hal-hal yang kita khawatirkan seperti itu ya. Bisa dibayangkan kalau seandainya, saya misal ya, yang sudah 1,5 tahun kurang lebih ya mengkonsumsi SOP dan sekarang dilanjutkan dengan Guarasi misalnya. Tekanan darah saya selama ini masih, normal begitu dan kemarin saya cek tetap aja normal gitu ya. Jadi tidak ada kekhawatiran yang berlebih yang seperti itu ya. Itu Pak jawabannya Pak. Yap, mantap. Terus sama ini Dok, ada pertanyaan, banyak sih sebenarnya, ada beberapa pertanyaan tuh yang nanya gini, kayak, kok saya ya dari 3 bulan konsumsi Utsukushi atau Mmm, Subarashi, terus di bulan pertamanya ini nggak apa-apa, di bulan keduanya ini nggak apa-apa. Tiba-tiba kenapa di bulan ketiganya ini, misalkan saya jadi ruam-ruam, atau saya jadi batuk-batuk misalkan, atau saya jadi masuk rumah sakit, atau apa kayak gitu. Eh, Kalau dari saya, mungkin ini Dokter Buana bisa bantuin juga ya Dok, jelasinnya ya Dok. Mungkin kalau kayak ya, begitu kan gini, nggak ada yang tahu teman-teman, jangan, maksudnya dibilang bukan salahin produknya juga, ya emang sebenarnya bukan produk yang salah, kan bisa aja mungkin bulan pertama, bulan kedua kita tidur cukup, makan sehat, ntar tiba-tiba di bulan ketiga kita setiap hari makan junk food, contoh. Terus kita di bulan ketiga kita makan mie instan setiap hari, sehari 2 kali atau 3 kali kita bilang, dan kita nggak ada olahraga, contohnya. Ya, itu ya, juga bisa menjadi satu faktor yang bisa bikin kenapa kalian semua ini di bulan ketiga ini malah jadi kenapa-napa, mungkin bisa gitu. Nah, balik lagi kita harus cek di kitanya dulu. Jadi, satu, kita cek di kitanya dulu. Loh, kalau kayak begitu kenapa? Ini jadi produk, kalau misalkan produk bagus, maunya diklaim bagus, tapi kalau misalkan jelek, nggak mau diklaim jeleknya. Enggak, bukan gitu juga. Kita sebenarnya gini, kita kan bukan obat ya dok ya. Jadi iya kalau betul. misalkan ada sesuatu yang menuju perbaikan lah, maksudnya ada proses perbaikannya itu dipercepat apa segala macam kayak gitu, ya karena kan itu terbantu dengan kita. Tapi bukan kita yang Ya, bikin. Tetap kayak misalkan selama ini semua, Pak Niko, Dokter Lui, Dokter Buana, Dokter Trevino semua bilang kita ini sifatnya bukan obat. Ini kayak saya, contoh saya darah tinggi. Terus saya nggak konsumsi obat darah tinggi, tapi saya konsumsi Subarashi dan Utsukushi dong. Apa bisa sembuh? Nggak akan bisa sembuh. Karena ya ini bukan obat, balik lagi. Ini hanya ya, penyuplai untuk apa, makanan sehat lah kita bilangnya. mhm, Jadi betul. ya mungkin bisa ditambahin dok. Iya Kira-kira iya, gimana itu maksudnya? Kalau ada yang bilang kenapa saya udah 1 minggu di hari pertama, kedua, ketiga baik, tiba-tiba di hari keempat, wah sorry ya, maksudnya buang air besar, berak-berak nih kita bilang atau apa kayak gitu, itu kenapa? Kan sebenarnya harus di cross check itunya juga ya dok ya. iya. Ya, memang banyak juga yang, apa, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya. Hmm. Ujung-ujungnya ya produk kita yang dipertanyakan atau produk kita yang disalahin gitu ya. Benar seperti yang tadi disampaikan sama Pak Angga ya, bahwa, kita kan tidak tahu 24 jam, 7 kali 24 jam dia di rumahnya melakukan, aktivitas seperti apa, ya. Hmm. Stresnya dia di rumah kan kita nggak pernah kita hitung, dia nggak pernah menyampaikan dalam kondisi stres misalnya begitu kan ya. Sedang sedang minum apa, sedang makan apa, kita kan nggak pernah tahu gitu, ya. Nah ini yang, ya mentang-mentang karena baru mendapatkan produk, AFC gitu, apakah itu Subarashi maupun Utsukushi, jadi, "Oh ini kemarin baru saya minum begini kok langsung jadi begini," gitu ya. Tapi pada saat kondisinya baik nggak disampein gitu kan. Jadi hanya jelek-jelek saja yang kadang disampein ke kita, jadinya ya menyalahkan produk ya. Jadi ya saya kira kita sepakat dalam, apa namanya, Bapak Ibu yang masih join di Zoom ini bahwa SOP maupun Utsukushi ini memang bukan obat ya. Jadi dia tidak dimiliki oleh target organ sendiri. Jadi ini berupa makanan kesehatan. Jadi kalau berupa makanan kesehatan ini memang sama kayak kita makan, makan sehari-hari gitu. Cuman memang ingredient ataukah komposisi yang ada dalam, produk ini memang by research. Jadi memang sudah diteliti sedemikian rupa dan manfaat-manfaatnya tuh memang sudah dinikmati oleh tubuh kita, lalu kita yang mengkonsumsi.
Masalahnya adalah ada kondisi-kondisi, ada yang 1 minggu memang kelihatan membaik, ada yang 1 bulan baru membaik, ada yang 6 bulan baru membaik. Tapi ini proses yang memang harus kita lewati, proses yang memang kita harus jalani, ya. Jadi, eee, beda 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 banget kalau seandainya tuh, obat ya. Hmm. Kalau parastamol misalnya yang kita konsumsi, saat ini kita menderita demam gitu ya, atau panas tinggi. Ya tentu kita cari adalah obat penurun panas. Apa itu namanya? Ya parastamol gitu kan. Nah, kalau dia tidak memiliki manfaat penurun panas, jadi bukan parastamol namanya gitu. Ya karena dia sudah dipatenkan untuk menurunkan panas. Tapi kalau yang Subarasi, ya Subarasi bisa ngobatin jantung nggak? Enggak, karena dia memang bukan untuk memang bukan untuk jantung gitu ya. Tapi ya kandungan yang ada di dalamnya itu memiliki paten kemampuan untuk menurunkan ada kemampuannya untuk menurunkan tekanan darah, memperbaiki jantung, memperbaiki sel-sel jantung, memperbaiki sel-sel ginjal juga, memperbaiki sel-sel saraf juga. Ya seperti itulah kerjanya dari produk ini, gitu ya. Jadi saya sangat, setuju ya bahwa seperti tadi kalau kalau dalam kasus penyakit hipertensi ini tidak bisa berdiri sendiri, ya tidak bisa berdiri sendiri, dia akan mendapatkan hasil yang optimal ya. Dokter pun pada saat memberikan obat kepada pasiennya pasti akan ada diberikan edukasi, "Pak, kebiasaan Bapak merokok harus dikurangin. Pak, kebiasaan Bapak, begadang harus dikurangin. Bapak, kebiasaan untuk minum alkohol harus dikurangin." Pasti akan seperti itu karena mengharapkan kombinasi keduanya itu menghasilkan hasil yang paling optimal gitu. Nah, sekarang kita diperkenalkan oleh Utsukushi dan Subarasi. Bapak Ibu sudah minum sekarang, ya. Tentu dengan ketiganya ini, ya, ketiga upaya kita untuk menjadi sehat ini, itu pasti akan terjadi, ya. Saya yakin pasti akan terjadi, ya, dengan catatan-catatan yang seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Itu. Itu tambahan dari saya, Pak. Siap. Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Sebentar tadi. Oh iya nih. Sore dokter, hipertensi dan kolesterol adalah satu kesatuan yang dapat terjadi di dalam tubuh. Dengan penjelasan dokter yang barusan itu, yang tentang hipertensi, kemudian ada 4 kandungan di Utsukushi yang dokter jelaskan tadi, apakah serta-merta dapat membantu pasien-pasien kolesterol juga? Lalu prebiotik yang ada di dalam Utsukushi yang mampu menghambat kerja enzim yang berlebihan itu, apakah dapat membantu kendala kesehatan mah dan apakah bisa dengan single dose? Iya, kalau saya, tadi sampaikan tergantung sekarang kan begini, kalau demikian banyak kombinasi penyakit yang ada di dalam tubuhnya ya, tentu, dengan pemakaian satu produk tentu juga tidak akan bisa maksimal ya. Eee, ya memang kalau saya katakan tadi bahwa kombinasi antara Subarashi dan Utsukushi ini satu kombinasi yang cukup bagus sekali buat menjaga kesehatan kita ataukah mempertahankan kesehatan kita kan ya. Tapi kalau seandainya pada saat, sebelumnya kita mengenal ini Bapak Ibu sudah menderita suatu penyakit, ya dan memang obatnya memang sudah ada, ya tentu terapi obat yang diberikan oleh dokter itu tetap dilanjutkan Bapak Ibu, ya. Itu kata kuncinya di situ, Pak. Jadi jangan jangan, istilahnya membuang obat dokter kemudian, dengan gagahnya harus minum ini saja gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti hasilnya tidak sesuai dan nanti bahwa, wah ini Subarashi dan Utsukushi ini memang tidak cocok. Ya memang sekali lagi saya katakan memang tidak sebagai obat gitu ya. Nah, lain halnya kalau Bapak Ibu sebelumnya tidak ada mengkonsumsi obat, ya sama sekali tidak mengkonsumsi obat, kemudian mengenal, Subarashi maupun Utsukushi ini dan melakukan terapi untuk, sakit yang diderita ini dengan seperti begini, ya itu lain lagi halnya, ya. Jadi kalau memang meyakini bahwa, kandungan di dalam Utsukushi maupun Subarashi ini mampu untuk menurunkan kolesterol, mampu untuk mencegah tekanan darah tinggi misalnya dan sebagainya, ya kenapa enggak gitu, ya silakan. Tetapi dosisnya barangkali nanti disesuaikan ya, dosis takarannya maksudnya disesuaikan dengan sudah berapa lama pasien ini menderita, kolesterol misalnya, menderita hipertensi, ya, umurnya berapa, berat badannya berapa dan sebagainya. Itu tentu kita harus,
mengetahui historinya. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah kembali lagi ke masalah lifestyle dari pasien itu, bahwa dia juga harus merubahnya gitu ya, kembali ke lifestyle yang bagus. Kira itu sih yang apa namanya, untuk bisa menjawab ini. Jadi masalah single dose dan sebagainya itu nanti kita, apa namanya, kita sesuaikan ya dengan kondisi pasien. Oke, itu Pak. Oke. Dok, ada yang konsumsi SOP dulu, terus pas konsumsi Subarasi, kadang-kadang dia minum 2 Subarasi di dalam 1 hari. Terkadang ketika minum 2 Subarasi itu dia ngerasa pusing ketika cek 100/60. Biasanya 110/70. Apa itu ada pengaruhnya? Perubahan dari SOP 100 ke SOP Subarasi itu apa memang bisa ada kayak begitu, Dok? Atau karena hal lain mungkin? Ya. Perubahan tekanan darah itu kan bisa dipengaruhi oleh beberapa kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi, apakah akan menurunkan tekanan darah seperti itu? Ya bisa saja juga memang terjadi karena memang, efeknya, tetapi kan apa namanya, tekanan darahnya itu kan masih tekanan darah yang normal ya. Nah, kembali sekarang penyesuaian tubuh dari pasien tersebut dengan penurunan tekanan darah tersebut, ya hanya levelnya 10 lebih rendah, seperti itu apakah akan berdampak kepada, aktivitasnya dia sehari-hari ataukah tidak. Itu kan individual sekali, apa namanya, setiap orang pasti akan berbeda. Ya, kadang ada pasien yang diturunkan, 10 milimeter Hg aja, dia mengatakan, "Wah, kondisinya lebih bagus dengan penurunan yang seperti begini." Jadi itu sangat individual sekali ya, tidak juga mengatakan bahwa apakah ini karena perubahan dari SOP 100 menjadi SOP Subarasi yang menyebabkan seperti itu, ya kami juga tidak bisa memastikan ya. Kalau memang misalnya, pasien ini meyakini bahwa, "Oh, oleh karena ini Subarasi yang saya konsumsi 2 kali 1 menyebabkan terjadi seperti itu," ya sangat mudah sekali sebenarnya menjawabnya. Ya udah Bapak bisa turunin aja dosisnya, jadi 1 kali 1 misalnya. Nah, kalau penurunan dosis 1 kali 1 menyebabkan, apa namanya, kondisinya misalnya membaik, ya berarti dosisnya Bapak adalah seperti itu. Ya berarti sekali lagi Bapak Ibu, eee, yang kita pegang itu bukan semakin banyak dosis akan semakin juga membuat kondisi kita menjadi lebih lebih sehat dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Kalau tubuh kita juga memiliki satu kondisi yang apa, yang balance gitu ya. Pengobatan ini tidak ada yang kita kejar, ya harus 1 tahun harus, 1 bulan harus sembuh, 2 bulan harus sembuh, tidak bisa juga kita mengatur tubuh kita sedemikian, ketatnya begitu ya. Jadi kita kalau saya ya, kalau anut yang saya pakai ya, aturan yang saya pakai, yang saya pegang adalah memulainya itu dengan dosis yang kecil ya. Dosis yang kecil maksudnya terutama pada orang tua ya, pada orang tua yang sudah mengidap penyakit, jantung dengan komplikasi misalnya. Orang-orang yang sudah mengkonsumsi demikian banyak obat ya, orang-orang yang mengkonsumsi obat, penekan imun misalnya seperti itu, yang demikian lama. Nah, saya kadang memberikan satu saran mulai dengan dosis yang kecil ya, baik Subarasi maupun Gusukusi. Karena tubuh kita pada saat itu perlu penyesuaian, perlu adaptasi yang smooth ya, yang halus begitu ya, agar pasien menjalani terapi, produk AFC ini dengan nyaman gitu ya. Banyak kondisi-kondisi pasien yang mengatakan, menjadi pusing ya, menjadi mual, muntah, menjadi, tidak enak badannya. Ya ini yang kita hindari ya. Kita menginginkan pasien atau penderita, mengkonsumsi produk AFC ini dengan nyaman, dengan, apa namanya, dengan enak begitu. Ya jadi kita pun memberikan, saran kepada pasien juga dengan yang baik gitu ya. Itu Pak, Oke, ya. siap. Oke, Dok, saya pikir cukup untuk hari ini karena Ya, kayaknya ini udah pada keluar rata-rata semuanya. ya. Karena mungkin ya ini masih hari libur ya, masih nuansa libur juga. Teman-teman.
Ya. Oke, kalau gitu. Tapi Terima cukup kasih cukup Dokter banyak Buana. juga sih, cukup Iya. banyak sih yang ikut ya di Zoom, Dokter juga mau lumayan. liburan kan, Dok? Katanya, Dok. Mau naik naik gunung apa sih, Dok, kalau di Bali, Dok? Naik Gunung Batur. Soalnya teman-teman saya juga Ya. lagi pada ke Bali, Dok. Cuman saya enggak, udahlah, ntar ada Zoom apa itu. Tadinya kalau saya pikir ada Dokter Buana, kita Zoom di Bali, Dok, langsung. Iya. Iya. Sekali-sekali kita Oke, Zoom di Bali. iya. Ya Iya. udah, thank you Ya. Dokter Terima kasih. Buana, thank Terima you kasih juga banyak Pak Angga, teman-teman Bapak semuanya. Ibu, terima Thank you, kasih selamat banyak Natal ya. semuanya teman-teman. Semoga Sampai sehat ya. ketemu. Selamat Natal, tahun baru ya. Oke. Tahun baru enggak, kalau tahun baru nanti masih ketemu saya lagi Senin kayaknya. Senin besok nih masih sama saya lagi. Oh Jadi gitu. nanti tahun barunya di hari apa ya? Hari Rabu mungkin ya. Iya hari Oh Rabu. ya ya ya. Tanggal 31 lah pokoknya nanti Ya. pokoknya saya pasti ucapin selamat tahun baru. Thank you semuanya. Happy Thank holiday you. semuanya. Thank you Ya. dokter. Sama-sama Pak Angga. Selamat sore semuanya. Sore. Sore.